mendapat tanggapan apapun. Karena dalam kurun waktu kita menunggu itu tidak pernah ada tanggapan apapun. Bahkan kita sudah mengeluarkan surat kedua, surat peringatan bahwa masa bakti mereka sudah tinggal beberapa bulan lagi ke bulan Juni kan. Sudah tinggal waktunya sedikit intens supaya proses penjaringan dan seterusnya itu bisa dilakukan secara baik. Dan saya agak menyesalkan saja karena komunikasi yang dibangun oleh KONI Provinsi justru tidak pernah ditanggapi oleh KONI Kota Ambon. Bahkan ditanggapi justru lewat media. Gitu. Saya tidak tahu kenapa ke media gitu. KONI Provinsi tidak pernah sekalipun menanggapi di media. Karena ada tempatnya di mana kita harus bisa berkomunikasi secara baik, bukan di media. Sebelum ke Pak Hendrik, mungkin saya ingatkan pemirsa bahwa dalam dialog interaktif ini dapat Anda berpartisipasi melalui line telepon 0911-355-924. Mungkin ada hal yang mau Anda sampaikan terkait dengan persiapan Musrotlob Provinsi ini, dan juga ada kritik maupun saran, silahkan di line telepon 0911-355-924. Baik Pak Hendrik, kembali lagi mengenai persiapan, apakah memang tinggal 2 hari lagi undangan sudah disampaikan ke KONI Kabupaten Kota juga, apakah termasuk Kota Ambon? Ya, jadi baik Pak Hendrik, kita tahan dulu, maaf, ada penelpon. Halo, selamat malam. iya, halo, selamat malam. Dengan Bapak siapa? Pak Buci, Ketua. Maaf, Pak siapa? Pak Buci. Oke, Pak Buci, silakan Pak. Iya, selamat malam Pak Ade. Iya, selamat malam. Iya. Pertama-tama bisa memberikan apresiasi yang baik terhadap KONI Provinsi, terhadap musda yang kemarin, meskipun ada deadlock disampaikan oleh PKK. Tapi bagi saya sebagai bagian dari masyarakat olahraga, itu hal yang lumrah dalam sebuah organisasi. Yang diharapkan bagaimana kita memanage konflik ini sehingga dia tidak menjadi perpecahan antara kita sebagai masyarakat olahraga di Maluku. Baik Pak Buci, mungkin Anda bisa mencoba lagi ya, menelpon kembali dan menyampaikan apa yang mau Anda katakan. Pak Albert, mungkin satu saja yang bisa ditangkap dari penelpon yang tadi, bahwa memang deadlock itu merupakan hal yang lumrah, tapi jangan sampai terjadi apalagi diskomunikasi antara KONI Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota. Mungkin bisa Anda. Saya sepaham sekali, saya sependapat sekali bahwa miskomunikasi tidak boleh terjadi. Kita juga di KONI Provinsi sangat menyadari bahwa ujung tombak pembinaan itu adanya di Kabupaten Kota, bukan di KONI Provinsi. Kami sangat sadari itu. Dan kita sudah mencoba menghimbau. Melalui surat-surat kita. Tapi sampai sekarang belum ada satupun surat yang ditanggapi. Ya, kita mencoba untuk dari semua kabupaten kota belum ada yang tanggapi. Kalau kabupaten kota yang lain tidak ada persoalan dengan KONI Provinsi. Yang terjadi sekarang adalah musorkot yang diselenggarakan oleh KONI Kota Ambon. Ini menurut ketentuan ADART itu menyimpang, dan itu sudah diingatkan. Kemudian kita mengajak untuk berkomunikasi, tapi sampai sekarang belum ada tanggapannya. Jadi yang terjadi kemarin itu ada surat tapi tembusan yang ditujukan ke KONI Pusat dan hanya diberikan tembusan kepada KONI Provinsi, dan tadi malam baru kita terima. Itu malah KONI Kota Ambon meminta untuk dilantik oleh KONI Pusat. Dan mengapa sampai sekarang kita menganggap ilegal gitu? Karena KONI Provinsi sampai sekarang tidak tahu bahwa ada kepengurusan baru dibentuk oleh KONI Kota Ambon. Padahal semestinya yang mengeluarkan surat untuk kepengurusan KONI Kota Ambon itu adalah KONI Provinsi. Yang berhak melantik KONI Kota Ambon juga adalah KONI Provinsi, bukan KONI Pusat. Dan sampai kapanpun tentu tidak mungkin, sangat tidak mungkin KONI Pusat akan datang untuk melantik KONI Kota Ambon. Ini salah kaprah. Oke Pak Hendrik, pertanyaan tadi, apakah memang undangan sudah sampai di KONI Kota Ambon? Ya, terima kasih Pak Hendrik. Jadi
panitia sudah melaksanakan tugas itu dan seluruh anggota KONI Provinsi Maluku itu sudah disampaikan undangan. Baik KONI Kabupaten Kota 11, KONI Kabupaten Kota, dan 27 pengurus Provinsi Cabang Olahraga, serta 7 badan keolahragaan fungsional, yaitu sudah terdistribusi semua. Saya lagi kembali ke Pak Albert. Ini menyangkut suksesnya nanti Musrok Promsluk nanti. Kalau sampai KONI Kota Ambon tidak hadir, mungkin ada langkah antisipatif apa yang dilakukan oleh KONI Provinsi? Ya, kita berharap bahwa KONI Kota Ambon akan harus hadir, harus tetap hadir. Meskipun nanti ada terkena pasal-pasal yang akan terkait di sana. Apakah mereka punya hak suara atau tidak, gitu, hak berbicara atau tidak. Ini tentu akan kembali kita kaji terkait dengan pasal-pasal itu Ya, di dalam baik, Pak. ADRT. Kita tahan dulu, Pak. Ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bung. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Bapak yang tua di Piru. Pak Yang kedua. yang tua di Piru ya? Iya. Ya, silakan Pak ya. Kami memberikan apresiasi sekali kepada Ketua Karate Care yang sudah berupaya untuk melakukan sosialisasi bagi jalannya organisasi olahraga khususnya KONI di Provinsi Maluku. Nah, ini seluruh dilakukan berdasarkan aturan-aturan. Terkait itu maka kita harapkan seluruh kabupaten kota juga bisa melakukan aturan-aturan ini secara baik. Nah, terkait itu saya mendengar bahwa KONI Kota Ambon itu sudah melakukan musyawarah. Lalu kemudian mereka ingin dilantik pada tanggal 2 kemarin oleh KONI Pusat. Wah, ini saya pikir ini Profesor Tony Pariela ini pikirannya bagaimana nih? Nah, ini kan seharusnya dia tahu bahwa KONI Provinsi walaupun itu dipimpin oleh Karate Care, tapi tetap KONI Provinsi Maluku. Nah, kenyataannya apa? KONI Kota Ambon tidak bisa dilantik tanggal 2 kemarin. Nah, ini berarti bahwa teman-teman punya upaya di dalam musyawarah kemarin untuk menggagalkan dengan kepentingan pribadi, khusus kepentingan Tony Pariela untuk menjadi ketua umum KONI Provinsi. Ini sama sekali pertanda buruk bagi pembinaan olahraga di Maluku. Nah, beliau itu kan kelihatan ambisi sekali. Kalau ambisi, harus ikut rapat-rapat anggota KONI tiap kali. KONI Kota Ambon tidak pernah di dalam rapat anggota. Saya pantau itu cuma yang ada 4 tahun sekali. Baru KONI Kota Ambon atau Tony Pariela muncul di Musor Prof. Nah, ini sebagai pemerhati olahraga saya menyayangkan sikap-sikap seperti itu. Ya, mungkin itu dan mohon teman-teman di Kota Ambon bisa memahami aturan-aturan baik ini supaya seluruh organisasi keolahragaan daerah bisa berjalan dengan baik. Dan saya kira teman-teman di Kota Ambon ini belum paham sama sekali tentang aturan-aturan organisasi KONI yang harus dilakukan. Saya setuju bahwa KONI Provinsi sudah melakukan tugasnya secara baik di dalam menata organisasi ini. Dan mohon kita harus ikuti organisasi olahraga kita. Baik, terima kasih Pak Yandan Tua di Piru. Kami sudah bisa menangkap apa yang Anda maksudkan. Ini Pak Albert mengenai aturan-aturan mungkin sebagian dari kepengurusan belum mengerti tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari KONI. Apakah dipertanyakan mungkin sejauh mana sosialisasi ataupun pengetahuan dari kepengurusan ini? Iya, jadi setiap tahun itu ada rapat anggota tahunan yang kita di KONI menyebutnya rapat anggota. Jadi kepengurusan KONI sendiri masa baktinya 4 tahun. Setiap 4 tahun itu ada yang namanya musyawarah olahraga provinsi atau kita kenal dengan Musyawarah. Di bawah itu lagi masih ada rapat koordinasi dan rapat konsultasi.
Tentu ini rapat-rapat yang tujuannya adalah bagaimana mengevaluasi kinerja pengurus KONI setiap tahunnya dan setiap triwulannya sampai setiap 4 tahunnya. Dan di dalam rapat-rapat itu biasanya terkait dengan perubahan ADART, anggaran dasar anggaran rumah tangga KONI, itu selalu didistribusikan kepada seluruh anggota. Bukan cuma ADART, tapi buku untuk ketentuan administrasi itu yang setebal hampir 10 cm, itu bahkan sudah disebarkan kepada seluruh anggota dengan tujuan agar semuanya bisa tertib administrasi dan tertib organisasi. Sebenarnya memahami ADART itu kan tidak sulit. Cuma tinggal dari bagaimana manusianya untuk mengerti, untuk bisa memahami secara baik dan rendah hati lah kita bisa melaksanakan ketentuan ADART itu secara baik, dan saya pikir itu tidak ada persoalan. KONI provinsi selalu kalau ada perubahan ADART selalu diinformasikan dalam rapat-rapat itu. Oke. Selain Pak Albert, mungkin Pak Hendrik juga selain ketua panitia nanti merupakan juga badan hukum di KONI Maluku. Mungkin menurut Pak Hendrik, apakah memang peraturan ini sudah dipahami sesungguhnya oleh kepengurusan KONI di provinsi maupun juga di kabupaten kota? Ya. Baik, terima kasih. Yang pertama mungkin terkait dengan aturan organisasi, itu mulai dari undang-undang sampai ke anggaran dasar anggaran rumah tangga. Itu yang pertama dimiliki oleh seluruh strata organisasi, baik pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Dan sebagaimana apa yang telah disampaikan tadi oleh Ketua Karteker, bahwa kegiatan untuk mengetahui anggaran dasar anggaran rumah tangga ini setiap saat ada ya, termasuk dalam rapat anggota tahunan, kegiatan-kegiatan sosialisasi dan sebagainya. Dan kalau menyangkut aturan organisasi itu sudah merupakan kewajiban hukum dari setiap organisasi pengurusnya untuk harus betul memahami, sehingga karena itu merupakan landasan hukum bagi penyelenggaraan organisasi itu. Bukan memahami aja, tapi harus mentaati juga. Gitu. Jadi itu kan aturan hukum yang harus dilaksanakan oleh setiap strata organisasi, termasuk provinsi maupun kabupaten kota dan badan fungsional keolahragaan lainnya. Jadi kita berada di dalam satu koridor hukum yang mengatur seluruh tugas, tanggung jawab, wewenang dan fungsi organisasi itu sendiri. Tapi mungkin menurut Anda, kenapa sampai ada pihak-pihak yang tidak setuju dengan sudah diatur itu, Pak? Itu semestinya semua orang harus taat ya. Semestinya semua orang harus taat terhadap aturan itu. Kalau itu sudah di luar koridor, berarti itu sudah di luar mekanisme yang tidak bisa, saya harus menyatakan bahwa apa sebenarnya yang melatar belakangi itu. Tapi yang jelasnya bahwa setiap orang harus taat kepada aturan. Dan ketika itu sudah berada di luar koridor, maka itu harus diluruskan. Ketika tidak taat, katakanlah seperti itu, mungkin ada langkah serius yang dilakukan oleh KONI provinsi maupun juga terkait dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga maupun undang-undang. Ya, secara anggaran dasar anggaran rumah tangga itu ada tentang sanksi ya, pemberian sanksi. Jadi mulai dari peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga. Kalau tidak lagi maka akan diberikan sanksi. Dan ketika terkena sanksi maka organisasi itu tidak akan ada punya hak suara, hak bicara, dan juga tidak boleh mengikuti semua ketentuan. Kalau itu terkena pada salah satu anggota KONI, misalnya KONI kabupaten kota, maka ada 3 hal yang akan menjadi catatan penting. Dia tidak bisa ikut rapat anggota tahunan, dia juga tidak bisa ikut musyawarah olahraga provinsi, dan dia juga tidak boleh mengikut Popmal. Ini ketentuan anggaran dasar, bukan dibuat-buat. Nah, jadi ketika teguran pertama, teguran kedua, teguran ketiga dilakukan masih tidak diindahkan, maka sanksi akan diberikan. Tapi apakah itu nanti tidak berpengaruh tentang perkembangan olahraga di Maluku maupun juga di kabupaten kota? Ya, kita berharap tidak sampai terkena sanksi. Kita berharap tidak terkena sanksi. Sehingga sejauh ini memang belum ada KONI provinsi belum pernah memberikan sanksi kepada anggotanya. Dan kita bahkan melakukan pendekatan persuasif. Oke, baik Pak. Kita terima penelpon dulu, Pak. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Bung Nanglohi, Pak Yan dari Batu Meja. Pak Yan dari Batu Meja. Silakan Pak Yan.
Ketua RTK, malam hari ini boleh kita bisa menjadi satu acara yang luar biasa. Saya mau tanyakan ya, selaku pengurus KONI Kota Ambon yang dipilih, ditetapkan dalam musyawarah keputusan apapun itu lembaga tertinggi dalam musyawarah kita. Kita sudah melaksanakan rapat kerja, dan rapat kerja itu kita sudah membuka kesempatan untuk calon-calon ketua umum. Itu kita sudah lakukan. Kemudian kita melaksanakan musyawarah. Musyawarah itu untuk mempertanggungjawabkan, kinerja kerja dari 4 tahun berjalan, ya, kepengurusannya. Kemudian kita memilih ketua. Itu sudah lakukan itu. Tidak salah dengan aturan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Tidak sedikit pun kita keluar daripada anggaran dasar anggaran rumah tangga. Sudah lakukan itu. Kalau saudara katakan bahwa keluar dari anggaran dasar rumah tangga, saudara bisa koordinasi dengan kita. Undang kita bicarakan seperti apa, bukan menyurat. Saya memintakan saudara ketua KTK atau KTK ketua, tolong jelaskan fungsi tugas saudara sebagai KTK. Sebab setelah kita mendapat tembusan, tembusan KTK itu hanya satu fungsinya. Tugasnya hanya melaksanakan musyawarah luar biasa KONI provinsi untuk memilih dan menetapkan ketua umum dan kepengurusannya periode 4 tahun mendatang. Itu saja. Kalau Anda kata ada lain-lain, itu baru saudara melaksanakan, mengkoordinasi dengan organisasi-organisasi olahraga yang lain. Tapi semua sepanjang surat SK dari KONI pusat hanya melaksanakan musyawarah luar biasa. Itu yang perlu saudara mengerti itu. Jadi bukan lagi saudara menyurati lagi seperti anak-anak kecil saja sih. Ya, saya tahu saudara mesti paham itu. Baik, Pak Yan, ada lagi Pak Yan mau disampaikan? Baik, kita terputus. Terima kasih Pak Yan di Batu Meja. Masalah koordinasi dan juga katanya mekanisme yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagaimana menurut Pak Albert selaku KTK? Baik, yang saya simak, saya pelajari, saya ikuti, ini kan pemahaman yang keliru ya, persepsi yang keliru. Jadi yang pertama dulu saya koreksi sedikit, bahwa di KONI itu tidak ada yang namanya rapat kerja. Ya, jadi Pak Yan harus tahu bahwa di KONI itu yang ada cuma rapat anggota. Di bawah rapat anggota itu ada rapat koordinasi dan rapat konsultasi. Jadi jangan sampai pengurus KONI nggak ngerti tentang itu, keliru. Kemudian yang kedua, memang dilakukan rapat yang tadi dikatakan rapat kerja itu. Lalu kemudian ada musyawarah, tapi dilakukannya terbalik. Seharusnya tidak bisa kita buat dulu musyawarah, baru kemudian kita buat rapat kerja. Kita buat dulu rapat kerja, baru kita buat musyawarah. Kenapa? Karena di dalam rapat kerja yang tadi menurut mereka rapat kerja itu, yang menurut KONI adalah rapat anggota. Di dalam rapat anggota itu tempatnya di mana seluruh tata cara penjaringan, usulan-usulan menyangkut tata cara penjaringan, penyaringan, dan pemilihan itu dilakukan di sana. Baru oleh rapat anggota itu kemudian mendelegasikan kewenangan untuk membentuk yang namanya tim penjaring. Tim penjaring itu kemudian bekerja menjaring, menyaring, lalu kemudian setelah mendapat dari bakal calon menjadi calon, calon-calon itulah yang kemudian diusulkan di dalam musyawarah. Baru kemudian terjadi pemilihan di sana. Yang terjadi adalah keliru. Kekeliruan ini juga yang dibawa ke dalam musyawarah, sehingga terjadinya deadlock. Tidak paham tentang apa yang dicantumkan di dalam butir-butir ADRT. Baca lagi tentang ketentuan ADRT, khususnya rapat anggota tahunan KONI pasal 31 ayat 5 butir G. Di sana dengan jelas disebutkan. Atau baca lagi tentang ketentuan pasal 29 butir C.
Di dalam musorkot itu tidak ada lagi yang namanya penjaringan-penyaringan. Karena yang ada di dalam musorkot hanya satu, adalah pemilihan dan penetapan. Nah, ini yang keliru dilakukan oleh KONI Kota Ambon. Dan KONI Provinsi sangat menyayangkan. Bayangkan saja yang seharusnya kita tidak mempersoalkan itu. Yang kita persoalkan setelah rapat yang namanya musorkot itu selesai, mereka harus tahu bahwa KONI Provinsi itu tugasnya dan tanggung jawabnya adalah menerbitkan surat keputusan tentang kepengurusan KONI Kota Ambon. Itu tidak dilakukan. Dan yang harusnya berhak melantik KONI Kota Ambon itu adalah KONI Provinsi. Itu juga tidak dilakukan. Yang dilakukan justru terbalik karena dikukuhkan oleh Wali Kota Ambon. Ini kan satu hal yang sangat keliru. Kita mempersepsikan yang sangat berbeda. KONI Kota Ambon secara de facto de jure tidak punya kekuasaan apapun untuk bisa mengukuhkan yang namanya kepengurusan KONI Kota Ambon. Dan mereka mencoba untuk datang kepada KONI Pusat, berharap KONI Pusat akan datang melantik. Baik. Tidak akan mungkin bisa dilantik. Oke. Tapi apakah memang terlepas dari yang dilakukan oleh KONI Kota Ambon tentang rapat anggota pun rapat kerja, tapi dalam agenda tersebut pastikan ada pengarahan yang dilakukan oleh kepengurusan KONI Provinsi. Apakah memang di sela-sela agenda yang dilakukan oleh KONI Kota Ambon tidak ada tercantum pengarahan dari kepengurusan Provinsi Maluku, KONI Provinsi Maluku? KONI Kota Ambon ini saya beranggapan bahwa KONI yang sangat intelektual. Gitu ya. Kepengurusannya, orang-orang yang ada di dalamnya itu adalah guru-guru besar dan sebagiannya magister sampai ke bawah, gitu ya, doktor. Ini kan tentu saja satu hal yang sangat menarik ya, ketika dalam SDM yang begitu bagus. Tapi kami dari KONI Provinsi berharap ini bisa dimanfaatkan secara baik. Mengapa demikian? KONI Provinsi melakukan tata cara administrasi. KONI Provinsi menyampaikan apa yang seharusnya dilakukan. Coba baca lagi di dalam surat-surat KONI. Tidak ada satupun yang menjustifikasi. Tapi bahkan di bagian akhir surat KONI selalu mengingatkan untuk segera melakukan komunikasi kepada KONI Provinsi sehingga tertib administrasi dan tertib organisasi. Oke, tadi itu juga, yang selalu diharapkan oleh ya, KONI Provinsi. Baik Pak Abel, tadi juga sempat dikatakan bahwa memang tidak ada koordinasi antara KONI Provinsi Maluku dan KONI Kota Ambon. Jadi dikatakan bahwa memang tidak ada hubungan timbal balik ataupun kerjasama yang baik lah, katakan seperti itu. KONI Provinsi selalu membuka pintu kepada siapapun, bukan cuma kepada KONI Kota Ambon atau yang lainnya, tapi kepada seluruh anggota, gitu. Jadi melakukan koordinasi itu kepada siapa saja bisa dilakukan. Tapi KONI Kota Ambon menganggap diri bukan anggota KONI. Di dalam musyawarah olahraga provinsi, Ketua Umum KONI Kota Ambon dengan resmi menyatakan bahwa mereka bukan bawaan KONI Provinsi. Dan mereka juga bukan anggota KONI Provinsi. Jadi ketika sekarang kita jadi bingung gitu. Dan ini terbukti bahwa mereka tidak peduli dengan KONI Provinsi. Bahkan meminta KONI Pusat untuk mau melantik. SK kepengurusannya juga kita nggak tahu dari mana. Ini sesuatu yang sangat naif. Kita punya cendekiawan yang ada di sana. Untuk menerjemahkan itu kan sebenarnya terlalu sederhana. Baiklah kita bijaksana menanggapi ini secara baik. Siapapun yang ada di KONI Provinsi, caretaker diberikan tugas khusus seperti yang tadi ditanyakan untuk menyelenggarakan Musorproflub. Dan terkait dengan Musorproflub, caretaker sudah melakukan kewenangan-kewenangan dia dalam rangka mengikuti Musorproflub. Apakah KONI Kota Ambon itu sudah melaksanakan fungsinya sudah benar atau belum? Keanggotaannya sudah sah atau belum? Sehingga dia layak diundang atau tidak ke dalam Musorproflub. Itu tugas kewenangan Ketua Caretaker. Karena bagaimanapun siapa yang berhak mengikuti Musorproflub itu adalah tanggung jawab Ketua Caretaker. Baik. Demi suksesnya Musorproflub ini ada mungkin harapan
harapan yang Anda mau sampaikan? Ya, saya sendiri secara pribadi mungkin saya harus bisa menyampaikan kepada kita semua pihak ya, baik dari anggota KONI Kota Ambon maupun 10 kabupaten kota yang lain, 27 pengurus provinsi cabang olahraga dan badan keolahragaan fungsional yang jumlahnya ada 7. Ini marilah kita hilangkanlah sikap saling curiga ya. Sikap saling curiga dan jangan merasa ada yang lebih tinggi dari yang lain. KONI provinsi meskipun di provinsi tugasnya adalah mengayomi, tugasnya adalah bagaimana berkomunikasi secara baik dengan kabupaten kota. Dan ini sudah mencoba untuk dilakukan. Semoga juga kita tidak selalu membawa persoalan apapun itu ke media. Karena ada tempatnya di mana kita harus berembuk. Ada tempatnya di mana kita harus mengasah kemampuan lah kalau dibilang seperti itu. Kalau memang ada yang merasa kurang, ada yang merasa lebih. Di mana ada tempatnya kita saling mengisi. Nah ini yang paling penting. Mudah-mudahan melalui Musaproflub ini, ya kita bisa berkomunikasi secara baik. Supaya Musaproflub ini bisa jalan secara baik. Karena dari KONI Pusat itu sudah menyetujui agenda tunggal KONI Provinsi, yaitu menetapkan. Karena aturan-aturannya sangat jelas. Mulai dari rapat anggota, tim penjaring sudah bekerja, dan sudah dibawa ke Musaproflub, di dalam Musaprof. Di dalam Musaprof ada yang tidak paham tentang ketentuan peraturan-peraturan itu, sehingga kemudian terjadi deadlock. Oleh KONI Pusat mengharapkan supaya ini dilanjutkan lagi dengan agenda tunggal, yaitu menetapkan. Ya, terima kasih Pak. Iya, silakan Pak Hendrik. Ya, baik. Terkait dengan semua yang sudah disampaikan tadi, makanya Musaproflub ini dengan mengusung tema wujudkan kebersamaan, gapai prestasi olahraga Maluku yang membanggakan. Artinya bahwa dengan adanya kemarin kalau terjadi deadlock, maka inilah forum di mana kita bangun kebersamaan untuk menggapai prestasi olahraga di Maluku. Demi perkembangan olahraga di Maluku. Iya. Maaf Pak Hendrik, Pak Albert, waktu kita sangat terbatas. Mungkin kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah dialog interaktif kita di malam hari ini. Atas nama kerabat kerja Mertugas, saya dan Loi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.